Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka akan melaksanakan salah satu sunnah di dalam Islam, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian nanti dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha. Mudah-mudahan aktivitas kita pada kesempatan pagi hari ini dihitung sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam pada sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum pelaksanaan salat Idul Adha, kami dari DKM Masjid Darul Muttaqin ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mohon maaf kepada jamaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini yang seharusnya sholat Idul Adha dilaksanakan di perempatan Ria Batara Asri, karena kondisi pagi hari ini dari subuh tadi hujan. Oleh karena itu tempat sholat Idul Adha kita pindahkan kembali ke Masjid Darul Muttaqin. Meskipun sekarang kondisinya gerimis, untuk bapak yang masih di luar yang tidak kebagian tempat di dalam dari tubuhnya mungkin bisa ada di emperan warga yang terdekat dengan masjid dulu. Nanti ketika waktu sholat Idul Adha baru ke tempat sholat, sehingga sama-sama sehat, karena tempatnya tidak muat yang di dalam. Kemudian yang kedua, kami ingin sampaikan terkait dengan data warga kita, jamaah kita yang berkurban pada tahun ini. Alhamdulillah, pada kesempatan tahun ini kita mendapatkan amanah ada 33 orang yang berkurban, yang dalam bentuk sapi sebanyak 3 ekor, kemudian dalam bentuk kambing sebanyak 12 orang. Orang tersebut yang berkurban tahun ini adalah yang pertama atas nama Abu Umar Abdul Aziz dan keluarga, Blok H nomor 11, Nurul Rindani, Blok H nomor 9, Heru Susanto dan keluarga, Blok I 3, Bapak Usul Cilegar, Blok C 2, Bapak Zawaruddin dan keluarga, Blok B nomor 7, Usep Usmana dan keluarga, Blok B nomor 11, kemudian Pujiono dan keluarga, Blok H nomor 4, Sarifudin dan keluarga, Blok H nomor 1, Tri Bagus Satrio dan keluarga, Blok H nomor 1, Heri Haryanto dan keluarga, Blok B nomor 3, Hendra Purwanto dan keluarga, Blok B nomor 6, Toto Hadi Suroto, Blok H nomor 10, Andika dan keluarga, Blok E nomor 2, Gisha Yasha Anwar, Blok I nomor 8, Ibu Sri Astuti, Blok F11, Hamba Allah, Blok, kemudian Tri Mulyadi, Blok RT 0401, kemudian Sumaun dan keluarga, Blok I nomor 4, Ratu Afadilah, Blok A nomor 5, Dani Wardani, Blok J nomor 21, Iwan Riansah, Blok J nomor 6. Itu ada 21 orang yang berkorban dalam bentuk 3 ekor sapi. Kemudian yang berkorban dalam bentuk kambing, yang pertama adalah Bapak Sunarto dan keluarga, Blok A nomor 6, kemudian Herianto dan keluarga, Blok C nomor 19, Laila Witoro dan keluarga, Blok H nomor 5, Selamat Minarti dan keluarga, Blok L nomor 1, Yudi Martono dan keluarga, Blok B nomor 16, Septia Wardianti binti Sutiknyo, Blok D nomor 1, Nardi, Blok I nomor 22, Sutomo binti Satwan dan keluarga, Blok C nomor 2,
Jamiatul Binti Jumali Almarhum Blok E nomor 9, Suningsi dan keluarga Blok C nomor 15, Ilyas Afandi Nihzar bin Walidi Blok L nomor 1, dan Bambang Suherman Blok C nomor 5. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para mudhahi yang bisa berkorban pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah menerima kurbannya, menerima amal ibadahnya, dan melapangkan rizkinya. Alhamdulillah walaupun salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kami informasikan untuk jamaah yang ingin berkurban di tahun depan, kami DKM Darul Muttaqin membuka tabungan kurban yang bisa dimulai di bulan depan, artinya di bulan Juli. Berapapun jumlahnya yang ditabungkan kami terima, jumlahnya tidak kita tentukan, jamaah sendiri yang menentukan, sehingga diharapkan di tahun depan bisa berkurban di masjid ini. Untuk tata caranya bisa cash melalui bendahara DKM, kemudian juga bisa ditransfer melalui rekening DKM. Insya Allah nanti kita catat, dan insya Allah nanti kita buatkan Google Form yang kita sebarkan di grup perumahan pada jamaah yang ingin menabung tabungan hewan kurban, bisa mengisi Google Form tersebut atau melapor kepada pengurus DKM. Insya Allah niat kita ingin berkorban tahun depan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami informasikan nanti pemotongan hewan kurban akan kami lakukan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dan khutbah Idul Adha. Karena itu kami himbau kepada Bapak sekalian, nanti setelah sholat Id pulang ke rumah, makan dulu di rumah, kemudian setelah itu bawa pisau atau alat masing-masing bisa membantu di sini untuk membantu proses pemotongan hewan kurban. Kemudian kami sampaikan untuk imam dan khatib pada kesempatan pagi hari ini adalah Ustadz Bagus Kamal LC. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Dan selanjutnya kami sampaikan tata cara sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat Id, sholat 2 rakaat sebagaimana biasa, cuman ditambahkan ketika rakaat pertama takbirnya ditambah 7 kali, kemudian di rakaat kedua takbirnya ditambah 5 kali. Kemudian yang selanjutnya kami dari DKM Darul Muttaqin sekali lagi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pelaksanaan sholat Id pada kesempatan pagi hari ini ada kendala karena hujan dan seterusnya, sehingga ada jamaah yang merasa kurang nyaman dan seterusnya. Kemudian kami himbau juga kepada jamaah sekalian, nanti ketika habis sholat Id kemudian dilaksanakan khutbah Idul Adha, jangan meninggalkan tempat sebelum khutbah Idul Adha selesai, karena sholat Idul Adha adalah bagian dari rangkaian dari sholat Id itu sendiri. Kemudian selanjutnya kepada jamaah kalau di luar masih gerimis, nanti pas sholat Id bisa berada di tempat terpal itu posisinya. Nanti ketika pas khutbah bisa bergeser ke tempat yang lebih teduh. Tapi kalau memang memungkinkan untuk teras rumah-rumah warga yang ada di situ, ya silakan di teras saja nggak apa-apa. Tapi tolong softnya kemudian kiblatnya diperhatikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقد قال الله تعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling utama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan yang tiada tara kepada kita semua. Di antaranya adalah kenikmatan sehat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah, menunaikan sholat sunnah Idul Adha, yang hingga detik ini kita sama-sama mendengarkan khutbah daripada khatib. Dan tentu kenikmatan yang tiada tara lagi adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Dengan dua kenikmatan ini kita terus menjadi hamba Allah yang senantiasa berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di samping berusaha semaksimal mungkin meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriringan salam mari kita hatur curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, yang selalu kita tauladani dalam segala aspek kehidupannya, Nabi yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, Nabi yang kita bersolat kepadanya, harapannya kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang salat Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sejak semalam kita melantunkan takbir membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak awal masuknya bulan Dzulhijjah disunahkan kita untuk memperbanyak tahmid, tahlil dan takbir. Bagaimana kedudukan bulan Dzulhijjah itu sudah dari awal memberikan keutamaan tersendiri, yang mana setiap muslim apabila melakukan amal soleh yang dilakukan di awal daripada 10 Dzulhijjah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa menandungkan takbir, tahmid dan tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, mengagungkan asma Allah, Allah Maha Besar. Satu lantunan takbir yang mana ketika kita dilahirkan kita sudah disambut dengan adzan, dikumandangkan takbir di telinga kita. Dan selama kita hidup kita tidak akan pernah lepas dari takbir yang kita selalu lantunkan dalam takbiratul ihram dan takbiratul intiqal dalam setiap sholat fardu kita. Dan kelak ketika kita meninggal, nanti kumandang azan akan melantunkan kita, menghantarkan kita di liang lahat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Maha Besar. Allah yang menjadi sandaran kita. Apapun kebesaran yang kita miliki, jabatan, kekuasaan, pangkat, ilmu, ingatlah ada Allah yang Maha Besar, yang senantiasa lebih besar daripada apa yang kita miliki semuanya. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada 10 awal daripada bulan Dzulhijjah kemarin kita sudah banyak sekali melakukan amal soleh. Di antaranya adalah puasa Arafah yang memiliki keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu Arafah Allahu ala yukaffiru sanah allati qablaha wallati ba'daha." Bahwasanya puasa sunnah Arafah yang kita lakukan pada hari 9 Dzulhijjah kemarin itu memberikan keutamaan menghapuskan dosa kita 1 tahun yang lalu
dan 1 tahun yang akan datang. Semoga itu menjadi satu amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menghapus dosa-dosa kita di masa lalu dan senantiasa akan dihapuskan dosa-dosa kita di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara hari raya kurban, hari raya Idul Adha, kita tidak bisa lepas dari kisah Nabiuna Agung Ibrahim alaihi salam. Dari beliaulah awal mula disyariatkannya kurban, hingga hari ini dan insyaallah hingga hari kiamat syariat kurban akan terus ada. Bagaimana dalam perjalanan Nabiuna Ibrahim alaihissalam memberikan banyak sekali hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabiuna Ibrahim alaihissalam yang Allah jadikan khalilullah, kasih Allah, bahkan Allah jadikan ulul azmi, nabi-nabi pilihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berhasil menerpa ujian yang sangat dahsyat dengan kesabarannya, dengan ketangguhannya, sehingga menjadi orang terpilih kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu sama-sama kita renungi, dan di balik perenungan perjalanan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Nabi Ibrahim alaihissalam awal mula dilahirkan dari ayah yang senantiasa mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi satu ujian pertama daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya bernama Azar, yang memiliki pekerjaan hari-harinya itu adalah membuat patung berhala untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi satu amanah yang dipikul oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendakwahkan tauhid kepada ayahnya. Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu azar atattakhidhu asnaman alihah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, apakah engkau hendak menjadikan patung-patung berhala ini untuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setelah mendengar dakwahnya anaknya ini, apa respon ayahanda Azar? Ternyata respon dari ayahnya Azar tidak yang diharapkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Azar? Araghibun anta an alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau hendak membenci Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Itulah jawaban daripada Azar yang senantiasa menolak ajakan dakwah tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantas apa berikutnya dikatakan oleh ayahanda Azar? Ayahanda Azar berkata, wahjurni maliya, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu enggak berhenti wahai Ibrahim menceramahi aku, mengajak untuk menyembah Tuhanmu, la arjumannakum, saya akan melempari kau dengan batu. Wahjurni maliya, maka tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Inilah jawaban daripada Azar yang senantiasa menolak ajakan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini menjadi satu pelajaran kepada kita semua, bahwasannya kita memiliki tanggung jawab moral untuk senantiasa mendakwahkan syariat Islam, mengajak orang-orang terdekat kita, keluarga kita, untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau hari ini di antara kita, di antara keluarga kita, ada yang masih belum melaksanakan sholat 5 waktu, ada yang belum mengenakan jilbab, ada yang masih senantiasa tidak sepenuhnya menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah Nabi kita Ibrahim alaihissalam, bagaimana ayahnya mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua, bagi kita yang senantiasa mengetahui hukum Allah, untuk mengajak keluarga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai mendakwahkan tauhid daripada keluarganya, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan pernah berhenti daripada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim kembali diuji dengan ujian
setelah beliau hijrah di tempat yang barunya, melihat suatu umat manusia menyembah dengan penyembahan terhadap bintang-bintang, penyembahan terhadap bulan-bulan, penyembahan terhadap matahari. Falamma afala qala, ketika dia melihat bulan itu hilang, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah hilang. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat matahari, sesungguhnya matahari juga tidak hilang. Sesungguhnya Allah tidak hilang, maka matahari itu bukanlah Tuhan yang berhak disembah. Begitupun ketika melihat para bintang, bintang itu muncul di malam hari, tetapi ketika di siang hari bintang itu pergi. Dan Nabi Ibrahim senantiasa menggunakan akalnya untuk melihat mana yang berhak disembah, mana yang berhak dijadikan Tuhan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud, akan selalu ada, pasti ada, al-baqi, kekal, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah sirna, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, bahwasanya Allah tidak merasakan ngantuk maupun tidak merasakan tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, kekuasaannya ada di langit dan di bumi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal itu di dalam benak pikiran Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim kembali diuji dengan ujian berikutnya, yaitu diuji dengan ujian kekuasaan. Kala itu ada raja yang berkuasa namanya Namrud, yang senantiasa menyembah para berhala, dan berhala-berhala inilah yang dijadikan mereka sesembahan. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah ini dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum junadan illa kabirahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala itu, illa kabirahum, kecuali Nabi Ibrahim menyisakan satu berhala yang paling besar, la'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka hendak kembali mencari siapa pelakunya. Qala bal fa'alahu kabiruhum qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka para pengikut Namrud berkata, siapa yang melakukan ini, yang menghancurkan berhala-berhala ini, sungguh ini termasuk perbuatan yang zalim. Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda namanya Ibrahim yang senantiasa menghancurkan berhala-berhala ini. Qalu fa'tu bihi ala ayyuhin nasi la'allahum yashhadun. Mereka berkata, datangkanlah manusia ini, Ibrahim ini, dihadapkan semua orang-orang yang hadir untuk senantiasa sama-sama kita hakimi. Qalu anta fa'alta hadza bi alatina ya Ibrahim. Mereka berkata, apakah engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim? Qala Ibrahim berkata, bal fa'alahum kabiruhum, tetapi yang melakukan adalah berhala yang besar itu, yang senantiasa menggantung di lehernya kampak. Hadza fas'aluhum in kanu yantiqun, bertanyalah kepada berhala yang besar itu. Qalu harriqu. Mendengar jawaban ini, senantiasa para pengikut Raja Namrud dan Raja Namrud juga senantiasa, bagaimana bisa berhala-berhala yang senantiasa kita sembah ini bisa menghancurkan berhala-berhala yang lainnya. Inilah menjadi satu landasan logika Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana bisa kalian menyembah patung-patung berhala ini yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat, sedangkan kalian sembah. Inilah logika yang senantiasa Nabi Ibrahim alaihissalam gunakan untuk mendakwahkan tauhid di tengah umat kala itu. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai itu, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali diuji dengan ujian yang senantiasa berkaitan dengan keluarganya. Nabi Ibrahim yang usianya sudah 86 tahun belum juga dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala dari istri pertama, yaitu Sarah. Hingga Nabi Ibrahim alaihissalam menikah lagi dengan Siti Hajar yang Allah karuniakan anak baru di usia 86 tahun. Setelah beliau Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana Rabbi habli minas shalihin, ya Allah karuniakanlah kepada aku anak yang saleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, kemudian kami berikan kabar gembira dengan diberikan anak yang memiliki budi pekerti yang luhur, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail alaihissalam tumbuh, mulai bisa membersamai Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai bisa membantu pekerjaan Nabi Ibrahim alaihissalam,
Dalam satu riwayat umurnya baru 13 tahun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ini kembali Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam terus kuat menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat As-Saffat. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami an yadhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan ketika Ismail mulai bisa membantu membersamai Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunayya, wahai anakku Ismail, inni ara fil manam, aku melihat di dalam mimpiku, anni adbahuka fanzur madza tara, aku menyembelihmu, lantas bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Ismail alaihissalam yang memiliki budi pekerti yang luhur? Qala ya abati af'al, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Falamma aslama, dan ketika keduanya sudah berbaring, dibaringkan Nabi Ismail untuk siap disembelih. Wa tallahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim, kemudian malaikat memanggil wahai Ibrahim, qad sadaqata ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Inna kadzalika najzil muhsinin, yang demikian ini kami akan balas terhadap orang-orang yang berbuat baik. Dan hingga Allah memberikan firman turun kepada Nabi Ibrahim, fabadainahu bidabhin 'adzim, dan kami gantikan dari langit diturunkan satu domba yang dulu pernah terjadi untuk pengorbanan Habil bersama Qabil ketika masa Nabi Adam alaihissalam, digantikan dengan domba sehingga Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah perjalanan daripada sejarah kurban dan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana dari kisah-kisah tadi bisa kita ambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah bahwasannya syariat kurban memberikan satu pelajaran bagaimana kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dengan kurban ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat daripada daging-daging dan darah yang kalian kurbankan, tapi Allah akan melihat ketakwaan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kurban ini kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jam senang salat Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hikmah Idul Adha bagi kita yang masih di Indonesia, bagi kita yang masih ada di tanah air, belum bisa menunaikan ibadah sebagaimana saudara-saudara kita menunaikan haji di Baitullah, kita tidak akan ketinggalan untuk sama-sama bisa mengambil keutamaan daripada ibadah Idul Adha itu. Di antaranya kita memiliki kemiripan. Ketika kita di Indonesia tanggal 9 Dzulhijjah, kita disunahkan untuk puasa Arafah. Kita memiliki keutamaan untuk puasa Arafah, yang mana mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, mereka wukuf di Arafah sebagai inti puncak daripada ibadah haji. Ketika kita senantiasa hendak menyembelih binatang kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Saudara-saudara kita ketika melempar jamarat, mereka juga mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ketika kita hendak ingin melakukan kurban, menurut sebagian mazhab Hambali, kita tidak diperkenankan untuk memotong rambut kita, memotong bulu-bulu kita, memotong kuku kita. Idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum ayyudahi fala, apabila sudah masuk senantiasa 10 pertama dari bulan Dzulhijjah dan di antara kalian ingin senantiasa berkurban, maka janganlah kalian mencukur daripada bulu-bulu kalian, rambut-rambut kalian sampai kalian berkurban. Ini juga memiliki kemiripan ketika mereka sudah menggunakan kain ihram untuk melakukan rangkaian ibadah haji. Mereka dilarang untuk senantiasa memotong, mencabut bulu-bulu mereka, memotong kuku mereka. Ini menandakan kita sama-sama memiliki satu kesempatan
untuk mendapatkan keutamaan daripada bulan Dzulhijjah ini, bulan haji ini. Kita sama-sama diberikan kesempatan untuk mencari karunia kemuliaan daripada bulan Dzulhijjah ini. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan moral yang selanjutnya adalah ibadah kurban memberikan pelajaran bahwasanya hewan-hewan yang kita potong semuanya mereka akan mati. Mereka akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Tapi setelah mereka mati, setelah mereka disembelih, lepaslah apa yang mereka akan pertanggungjawabkan. Tidak ada yang dipertanggungjawabkan bagi hewan-hewan yang disembelih. Berbeda dengan kita manusia, berbeda dengan kita umat Islam. Setelah kita mati nanti, setelah kita sakaratul maut, kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang telah kita lakukan di muka bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasma'ul mayyitu salasatun. Mayit akan diikuti dengan 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan begitu mayit adalah keluarganya. Keluarganya mengiringi menghantarkan ke liang lahat. Wa maluhu, mobilnya yang pernah dia beli, yang pernah ia kumpulkan akan mengiringi ia di liang lahat. Wa yarji'ani isnani, yang mana 2 akan kembali, tidak akan mengikuti si mayit ini, yaitu adalah ahluhu wa maluhu wa yabqa wahidan wa huwa amaluhu, dan tinggal 1 yang akan mengiring kita hingga kita bertanggung jawab amal kita, yaitu amal kita. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kesempatan kita diberikan umur Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak amal soleh. Kita senantiasa terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang apa kita miliki, jabatan, ilmu, harta kita, anak kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kalian pimpin. Sampai mata kita, kaki kita, telinga kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sedang salat Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hikmah pelajaran Idul Adha ini, kita sama-sama senantiasa mengambil pelajaran. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan tauhid, bagaimana kita menghindari segala bentuk kesyirikan, bagaimana senantiasa kita menjauhi segala bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Yang mungkin di antara kita masih ada yang senantiasa percaya hal-hal yang berbau kesyirikan, seperti kita mempercayai nasib kita, mengikuti edaran bintang, ya, itu bukan begitu juga merupakan bagian kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan fasa'alahu fasaddaqahu." Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian bertanya kepada paranormal pada dukun itu, falam tuqbal salatuhu 40 yauman, salatnya tidak akan diterima 40 hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan yang bisa kita ambil, bagaimana kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang murni, tanpa ada kesyirikan, tanpa ada persekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya mari kita sama-sama ajak keluarga kita untuk senantiasa terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lelah kita mendakwahkan Islam dan lingkup yang kecil keluarga kita untuk senantiasa menjalankan syarat Allah Subhanahu wa taala. Kita masukkan anak-anak kita ke pendidikan yang senantiasa mengenal Allah dan Rasul-Nya, dan itu akan menjadi bekal kita sebagai orang tua. Kelak kita meninggal, kita sudah tidak ada yang bisa menolong kita kecuali 3 perkara. Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam meninggal, semua kesempatan untuk beramal sudah terputus. Illa min thalathin, kecuali 3 perkara yang masih memberikan manfaat untuk kita. Apa? Yang pertama adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah. Apa yang kita sedekahkan untuk sarana peribadatan, Al-Quran, wakaf Al-Quran, untuk pembangunan masjid, itu akan memberikan dampak setelah kita meninggal. Kita akan masih mendapatkan cucuran pahala dari apa yang kita sedekahkan. Yang kedua adalah ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini adalah apresiasi untuk para penggiat ilmu, para guru, para ustadz, para kiai, atau orang tua yang senantiasa menginfakkan hartanya untuk mereka mengenal Allah, sehingga kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini juga bisa berdampak ketika nanti wafat, dia akan terus mendapatkan aliran pahala. Dan yang terakhir, awaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh, anak yang kita didik, anak yang kita senantiasa kenalkan dengan agama Allah,
dan dia menjadi anak yang soleh, dan dengan doa-doanya mustajab bisa sampai kepada orang tuanya yang sudah wafat. Ya masih nang sholat Idul Adha itu melakukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang senantiasa kita dapatkan dari khutbah pada pagi hari ini. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi mukammi tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya masalah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita persembahkan daripada binatang kurban ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'amalin adamiyyin ahabbu ila Allah fi hadhil ayyam al-'ashr." Tidaklah amalan anak Adam yang dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah dan sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala illa min ihraqid dam, kecuali yaitu amalan yang senantiasa menumpahkan darah yang kita tumpahkan dari binatang-binatang kurban ini. Datati yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Nanti dia akan datang dengan bulu-bulunya, dia akan datang dengan kuku-kukunya, dia akan datang dengan senantiasa mensaksikan bahwanya si fulan sudah berkorban, dan kita akan menjadi orang yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah senang salat Idul Adha itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup khutbah Idul Adha ini dengan mendoakan saudara kita di Palestina. Semoga senantiasa apa yang menimpa mereka Allah senantiasa angkat. Allah hancurkan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Palestina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafaratal yahud as-sahyuniyyin. Allahumma ahlikil kafaratal yahud as-sahyuniyyin. Allahumma ahlikil على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في غزة. اللهم حرر المسجد الأقصى إلى رحاب أيدي المسلمين يا الله إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad.